مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Selamat SSI GRMPD selaku Kepala Sekolah SMA Islam Perlahan dan para jajarannya, para pendidik SMA Islam Perlahan, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran, yakni agama Islam. Saya ini selaku pembawa acara sambil menunggu juri-juri itu, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi sholat ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayolah, kita sekarang sudah dewasa semua, sudah bisa memikir mana yang baik dan mana yang buruk. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang dulunya itu ahli maksiat dan sekarang dia mau menjadi lebih baik. Jadi Allah pasti akan memaafkan kalian semua jika kalian ingin menuju ke jalan yang lurus dan jalan yang baik. Mumpung kita masih muda, masih sekolah, ya kita nikmati ibadah-ibadah kita, sholat-sholat kita, mulai dari kita kecil sampai sekarang ini. Ibadah mana yang khususnya karena Allah, bukan kepada manusia. Mungkin kita ketika kita beribadah, sholat, meminta ampun, meminta doa kepada Allah, sambil nangis-nangis itu pasti ya ono masalah. Ya gak jadi kayak kencing. Betul lah. Biasanya nangis-nangis, mari ditinggal lo pacari, bunyi sampai nangis-nangis. Iya kan? Lek ono butuh tok kene nang pangeran. Joget gitu. Ya. Makanya kita mulai dari sekarang lebih baik lagi dan menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bu Fauzia Indah sudah datang, penampilan dari peserta nomor 1 dari kelas Abu Bakar As-Siddiq
Dari tepuk tangan yang meriah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, dan tempat kami persilakan. Cek saudara. Tas. Maaf ya, saya putus dulu. Untuk muhadhar ini ada tema tersendiri apa gimana? Ada ya? Ada, Ustaz. Ya. Sudah ada ini technical meetingnya ya? Sudah. Oke. Berarti kita mendiri sesuai kolom tadi ya. Oke, makasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok sepertinya masih mengantuk, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Kepala SMA Islam Perlaungan, Bapak Selamat SSI GRMPD. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah Dewan Juri yang insya Allah selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta teman-temanku semua seperjuangan yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Lewat suasana yang indah, cerah terang benderang di siang hari ini, kiranya tiada kata yang patut saya sampaikan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu nabi pemimpin umat yang sanggup memberikan syafaat kepada seluruh umat, tidak pandang kaya ataupun melarat, pejabat ataupun rakyat di dunia ataupun di akhirat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumil kiamat dengan untayan salawat Allahumma salli ala Muhammad. Oke. Kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai Isra Mi'raj. Akan tetapi saya mohon izin ya, karena saya tidak terbiasa tampil secara formal, jadi mungkin nanti bahasanya akan bercampur antara Indonesia dan juga Jawa. Karena saya sendiri adalah orang Jawa, jadi sudah terbiasa menggunakan logat Jawa. Mohon izin deh. Oke. Ngomong-ngomong soal Isra Mi'raj, kira-kira ada peristiwa apa sih yang apa enaknya? Yang masih membekas atau yang mungkin masih kita laksanakan hingga saat ini? Oh iya, ibadah sholat. Ya. Ibadah sholat, betul sekali. Akan tetapi, sangat disayangkan mengingat bahwa generasi muda, termasuk saya mungkin ya, masih seringkali melalaikan ibadah sholat. Oke, kita remind kembali beberapa ratus tahun sebelumnya,
Ya, anggap saja kita hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Di malam yang penuh ketenangan, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Apakah demikian? Ya, Nabi Muhammad telah kehilangan dua orang yang paling mendukungnya dalam berdakwah. Siapa saja itu? Yakni pamannya sendiri Abu Thalib dan juga istri tercintanya yakni Siti Khadijah. Selama beberapa hari, Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang tak terhingga. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah dengan tujuan untuk menyenangkan kembali dan memberikan semangat kepada Nabi Muhammad untuk terus menegakkan dan juga menyebarkan agama Islam. Hadiah tersebut tak lain tak bukan ialah perjalanan Isra Mi'raj. Di malam itu, ya, karena Abu Thalib ini sudah tidak ada, jadi orang-orang kaum kafir Quraisy itu lumayan berani, ya, sudah ada keinginan untuk menyerang Rasulullah. Karena selama ini ketika ada kaum kafir Quraisy tidak menyerang, dihadang oleh Abu Thalib. Karena Abu Thalib merupakan petinggi atau orang terpandang di Mekah, maka tidak ada orang yang berani. Karena Abu Thalib sudah tidak ada, maka orang kafir Quraisy itu lumayan ganas. Malam itu ceritanya itu orang kafir Quraisy itu mau datang menyerang Rasulullah. Nah, entah mengapa orang-orang Islam mengetahui hal tersebut, ya. Jadi di malam sebelum Rasul ini pergi Isra Mi'raj, itu ada orang yang disuruh menggantikan beliau untuk tidur di sana. Ya betul kayaknya. Mohon maaf. Ini ingatan saya cuma separuh bit ya. Setelah itu beliau melakukan perjalanan dari rumahnya, yakni Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, beliau menuju Sidratul Muntaha dan menerima kewajiban atau perintah untuk menjalankan sholat. Nah, saat menerima perintah sholat, awalnya Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk menjalankan sholat berapa waktu? 50 waktu. Alhamdulillah. Oke. Satu beliau turun, seket turun ke lantai pira berarti. Setelah turun dari lantai ke-7, langit ke-7, turun ke langit ke-6, siapa penjaganya? Nabi Musa. Oke, bertemu dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini adalah nabinya kaum Bani Israel ya. Nah, orang Bani Israel ini memiliki ciri khas. Ciri khas itu uangnya ngeyelan. Bertemu dengan Nabi Musa. Hey Muhammad, sini. Ini gak ngene ya ngomongin, ini impersonate saja ya. Mau zaman di langit ke-7 disampaikan atau diberikan apa saja sama Gusti Allah. Nah, Muhammad berkata, niku wau kula dikengken nyampaikan teng umat kula dikengken salat 50 waktu. Ambek Nabi Musa dimino. Nah, ini. Delok niku. Umatmu seabot menceng. Gak iso kan salat 50 waktu gak iso. Dan munggah saiki ngono. Protes nang Gusti Allah. Kaya umat kalian itu mboten saged nang ngono koyo ngono. Oke. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke atas, menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Ya Allah, Gusti Allah, kula badhe nyuwun dispensasi. Sepertinya umat kula niki sakniki mboten saged menjalankan ibadah 50 waktu, salat 50 waktu ngoten. Ya wis, tak longi 5. Ya kak gini saya ngomongin jane, ya Allah maafkan aku. Kak gini jane ngomongin. Akhirnya menjadi 45. Satu beliau turun lagi, Nabi Muhammad turun lagi. Dan dicegat Nabi Musa. Semat. Ya apa mang, dispene. Alhamdulillah, terus
45. Ngono. Nabi Musa berkomentar lagi. Saya gak iso iki, gak iso. Mat, umatmu yo mau kei 45 sak dina iso bolong 44 yo. Mas. Gak iso iki timbang akeh nang dosa ndukur maneh. Akhirnya Nabi Muhammad berulang kali naik turun untuk meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya sekarang kita melaksanakan sholat sebanyak berapa waktu? 5 waktu. Dan itu pun biasanya sehari cuma berapa kali? 2 kali. Sholat duhur, ambil sholat asar, sholat asar apa gitu ya. Ya. Nah, dipikir-pikir ya. Dipikir-pikir ya. Bayangkan. Bayangkan ketika kita diberikan tugas ambil atasan kita. Oh ini wis. Semisal aku iki rakyat jelata ngono ya, dikongkon ambek presiden. Awakmu golek batu 10 ya. No. Nah, cara aku nawar itu kayak kudu ditampel enggak kira-kira ngono. Iya, betul, kayak kudu ditampel. Tapi Nabi Muhammad ya, kondisinya tidak jauh berbeda dan itu bahkan berkomunikasi dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan bahwa ketika seseorang itu bertemu dengan seseorang ya, Nabi Musa dulu itu pernah ya. Nabi Musa itu salah satu penerima wahyu. Wahyunya berupa Al-Quran dan juga apa ayo dan juga kalam. Nah, kalamnya Nabi Musa ini diterima ketika beliau berada di bukit mana ya? Bukit Tursina, insya Allah kalau nggak salah ya. Nah, suatu ketika beliau ini penasaran. Ya Allah, selama ini saya itu cuma pernah mendengar suara jenengan. Ya, tapi saya tidak pernah melihat sosoknya jenengan. Akhirnya ketika Nabi Musa tidak ditampakkan sosoknya ya, tapi hanya diberikan sedikit cipratan saja. Beliau langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Ya, lah ini Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Gusti Allah bolak-balik belani Allah. Boleh tidak salat 50 waktu dan itu sudah di 5 waktu menusik sering diti. Nah, itu jenenge kurang ajar nopo kurang ajar. Ya, kurang ajar sekali ya. Lah, wis kurang ajar sik aku umat Rasul dan bebas hari syafaat dari Rasulullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, ya sudah sadar ya. Ketika kita menggunakan sholat wajib waktu ini kita merupakan orang yang benar-benar kurang ajar. Nah, tadi saya barusan mendapatkan ilmu atau tips jamin jarak bagaimana caranya supaya kita tidak meninggalkan sholat lima waktu. Mau mendengarkan tidak kira-kira? Mau ya, ini jamune insya Allah garansi produsen, terus gak garansi distributor, sampai garansi toko, garansi produsen langsung. Ya, di dalam kitab Taklimul Muta'alim, ya, di bab wirai, yang tadi baca pasti khairat na'udzubillah min dzalik. Nah, dari kalimat tersebut sudah ada kunci yang bisa kita tarik, yakni kuncinya supaya tidak dihalang-halangi dari yang wajib adalah tidak menggampangkan yang
sunnah. Ada banyak sunnah yang mungkin sering kita lewatkan dan mungkin sering kita abaikan. Contohnya ketika kita memasuki sebuah ruangan, apakah kita diwajibkan untuk mengucapkan salam? Hukumnya sunnah, tapi menjawabnya itu wajib. Nah, oke. Saya kita introspeksi diri masing-masing ya. Ketika kita masuki kelas, lek ana gurune biasanya kan iya kok. Assalamualaikum langsung. Ayo. Kira-kira ini yang mana? Nah, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa salah satu sunnah yang mungkin sering kita tinggalkan adalah mengucapkan salam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, meremehkan sunnah ini bisa jadi seperti ini. Ketika selesai salat fardu zuhur ya, setelah selesai salat fardu zuhur ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat rawatib. Anggap aja ini. Saya habis sholat zuhur itu diajak sama Rizal. Sholat sunnah rawatib ini, sholat sunnah rawatib. Dan saya mengatakan kepada Rizal, halah, gak usah kayak apa sunnah aku pengen dan jajan nak kantin ya. Semisal seperti itu. Nah, dan ajakan itu perlahan-lahan mungkin bisa bergeser. Yang awalnya seperti ini, halah, gak usah sholat sunnah ya. Gak usah sholat sunnah, nanti lama-lama gak usah sholat wajib. Bisa seperti itu bisa, karena saya sendiri pernah mengalami. Oke. Awalnya seperti ini. Ketika bulan puasa, tarawih itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika zaman saya nakal, saya beberapa kali itu bolos sholat tarawih. Sholat tarawih lagi sunnah, gak usah dilakukan, gak apa-apa. Bolos saya mending dolen bengi-bengi warkopan. Yang awalnya saya sholat tarawih rajin, puasanya full, bermula dari belum sholat tarawih. Alhamdulillahnya besok harinya iman saya semakin turun. Awan-awan ini luwe pol lah. Ketepaan. Kancaku iki ya mokel ya. Nah, ternyata sing mokel iki mang sing biasa takjak ambek sing biasa mengajak untuk bolos tarawih. Nah, iki ganti. Mari ngejak bolos tarawih, ganti ngejak bolos mokel. Bolos poso berarti mokel. Ya. Alis mokel pisan-pisan wis biasa gak tarawih kok mokel pisan lo gak masalah gitu. Di dalam otak saya, ini paling berpikir gini, iya yo, wong iko aku dijak bolos tarawih mbak arek iki gak kepek gak diseneni, gak lapo-lapo. Ini paling ki mokel pisan gak masalah gitu ya. Akhirnya mokel perdana terbit taramak jreng ya. Oke. Akhirnya di puasa-puasa berikutnya yang bolong semakin banyak. bukan Aan, itu saya sendiri. bukan yang mengajak teman goib saya. Nah, bukan. Nah, contoh lainnya seperti ini. Ada yang tahu definisi sunnah? Alhamdulillah, oke. Kalau timer malah gak oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga perkataan yang mungkin kurang enak didengar. Demikian dari saya, Ibu Nasiratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta untuk jalan curi berkomentar. Salam mui para Kak Merdu. Bu Nana, Kak Tony dulu. Haus. Selamat sore ya. Insya Allah masih siang Ustaz. Alhamdulillah. Awal peserta dibuka oleh Ananda Abid.
yang sangat luar biasa. Sekali dikasih satu tema, pembahasannya panjang dan kali lebar. Nek gak dikat, gak mari-mari, gak muli-muli. Oke, saya cuman ada satu koreksian yang sedikit merubah persepsi saya atau merubah ilmu yang saya dapat. Iya, betul. Kalau yang lain bisa merasakan apa itu? Nggak ada ya, sempat Ada. kesan kita berbeda. Oke. Di sini kebetulan sih saya dapat kebagian menilai tentang kesesuaian tema dan sikap. Oh ya. Jadi saya melihat kalau saudara Abid ini disuruh berkomentar atau bercerita kisah-kisah, saya yakin beliau sudah punya kitabnya sak lemari dan diceritakan gak entek saya ya. Cuman ketika saya melihat sikap atau model penceramah yang kayak gini, aku kudu mulai. Oh bae mana yang gontok ini kayak mini manekun apa manekun harusnya tadi itu sudah mikirnya dicoplok. Oke, berarti dia siap untuk apa melaku rono kayak melaku rene kayak gak setak di situ ya. Harusnya bisa dipakai itu panggung luas sakmono kok muanteng ning ngono. Keringgingan Nabi. Iya, berdiri lama malah bikin keringgingan, pengen jalan ini. Wes, gak apa-apa. Ini masukan aja ya. Enggak, saya nggak menyalahkan. Sebenarnya sudah oke, cuman saya terganggu ketika jenengan cuma berdiri doang gitu. Kak koyo aku senengannya jingkrak-jingkrak. Hei. Oke. Dan untuk kesesuaian tema, sebenarnya sudah hanya satu sedikit penyesatan. Iya, jelas penyesatan. Tadi disebutkan wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa adalah kitab yang benar adalah kitab. Ayo wes kelas SMA TKA yang diberikan kepada para nabi tak urui. Taurat bisa ada betul. Apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat. mau nyebutnya padahal Al-Quran punya Alhamdulillah. Al-Quran punya Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Al-Quran tidak pernah turun ketika belum ada Nabi Muhammad. Betul sekali. Oke. Saya harus meluruskan di sini. Kenapa? Di selain dia artinya lomba, dia juga menyampaikan ilmu. Dan ilmu itu kalau ada yang menyesatkan, moko gurung keterusan, tak pedot ini. Betul. Terima kasih. Sepertinya itu yang perlu saya koreksi. Dewan juri yang lain bisa ada tambahan? Bu Nenek. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah diluruskan sama Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Teng hati rasanya itu. Diluruskan ini kita bisa dia ini kemarin saya. Terima kasih diluruskan. Iya, ini saya pas dapatan penguasaan materi. Ini calon-calon khotib semuanya, ya. Diingat kalau mau penyampaian pidato atau lainnya, apalagi khotib, cari materi yang benar-benar mendukung, yang fasih, yang tidak istilahnya gini. Sampai pada saat menyampaikan jangan pakai insya Allah, nanti jamaah jadi ragu. Ya, boleh mengatakan insya Allah kalau itu sudah Allah menakdirkan. Kalau sudah jadi senjata dan patokan, jangan dikasih insya Allah. Okay? Ini masukan buat anak-anak semuanya ya, para khotib ya. Itu aja. Mungkin dari situ untuk yang lainnya sudah hebat, saya yakin Mas Abid ini sudah menguasai semuanya, bukan hanya materi ya. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih Ustazah. Pak Tony. Oke, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Siap, Semangat untuk Mas Abid terima ya. kasih ya. Terima kasih Ustazah atas masukannya. Sudah turun di saya. Iya. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk peserta dengan nomor urut 2 dari kelas
Utsman bin Affan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Slamet sebagai Kepala Sekolah SMA Islam Perlaungan, Pak Slamet SSI GRMPD, dan juga para dewan juri yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Dan tak lupa segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan nikmat, karunia serta hidayah kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan siang hari ini dalam rangka merayakan memperingati hari Isra dan Mi'raj. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah, dari zaman yang penuh sangat gelap sehingga ke zaman yang terang benderang yang sekarang kita jalani ini. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan tausiah yakni tentang memperingati hari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama saya mau nanya, hari kita ini sekarang ini memperingati hari apa sih? Kalau saya boleh tahu? Apa? Ya, dimana bertepatan pada hari ini kita memperingati hari peristiwa besar yang dialami oleh baginda Nabi besar kita yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau boleh tahu apa sih yang dimaksud Isra dan Mi'raj itu? Ya, Isra dan Mi'raj itu berasal dari dua kata bahasa Arab. Isra yang berarti berjalan pada malam hari, Mi'raj yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Salah. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Ya. Jadi saya mau cerita sedikit nih tentang perjalanan Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW itu sedang mengalami di mana tahun-tahun kesedihan. Saya pernah baca apa itu ya? Sejarah Rasulullah SAW itu ya. Lupa saya. Pokoknya Rasulullah ini mengalami kesedihan dalam satu tahun. Yang pertama itu ditinggal mati oleh paman tercintanya yang telah menemani dan mensupport beliau saat beliau berdakwah. Terus yang kedua ditinggal mati oleh istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Jikalau itu beliau itu sangat amat sedih karena ditinggal oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Oleh karena itu Allah ingin membahagiakan beliau, membahagiakan Nabi kita dengan cara memberikan perintah sholat yang dikala itu disampaikan oleh malaikat Jibril dan langsung dijemput oleh malaikat Jibril. Nah, Rasulullah SAW ini bersama malaikat Jibril tidak tidak menunggangi
hewan-hewan yang ada di bumi, tetapi hewan yang ada di surga itu buruk. Nah, pada malam itu Rasulullah SAW itu berangkat mulai dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa. Nah, pada saat Masjidil Aqsa itu langsung naik ke langit ketujuh. Pada langit pertama itu beliau itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Terus yang langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Yang ketiga dengan Nabi, terus sampai langit ketujuh. Nah, maaf saya lupa ya. Nah, pada saat itu beliau itu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perintah yang Allah berikan, itu sholat. Pada awalnya itu Rasulullah itu menerima sholat 50 waktu dalam satu hari. Bayangkan, 50 waktu yuk. Belum tentu kita semua bisa ya. Sedangkan 5 waktu aja kita masih bolong-bolong termasuk saya kan. Nah, bagi 50 waktu. Nah, habis itu beliau turunlah ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa itu komplain kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kamu mendapat apa saja dari Allah? Saya mendapat perintah sholat 50 waktu. Waduh, kata Nabi Musa gitu kan. Waduh, itu nggak kebanyakan. Lihatin nih, umat saya aja besar-besar gini badannya itu belum tentu sanggup melaksanakan perintah sholat 50 waktu. Apalagi umat kamu, kecil badannya. Ya. Umat saya yang segitu besar aja nggak mungkin bisa melaksanakan 50 waktu dalam satu hari. Apalagi umatmu. Terus beliau naik lagi lah ke langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dan meminta kompensasi. Terus dikurangi sebanyak 5 waktu. Turun lagi bertemu Nabi Musa dan dicegat. Udah berapa? Dikurang 5 waktu jadi 45. Kurang. Naik lagi. Itu bahasa kitanya gitu ya, bahasa kitanya. Nah. Habis itu naik lagi sampai Allah mengurangi sampai 5 waktu, terus bertemu dengan Nabi Musa lagi. Wahai Nabi Muhammad, berapa yang terakhir kamu ditetapkan oleh Allah? 5 waktu. Wah, masih keberatan itu 5 waktu dalam satu hari. Minta lagi. Udah Nabi Musa, saya udah malu ketemu Allah, udah minta banyak kompensasi kok, malah minta lagi. Lama-lama ini nggak ada jadi sholat ini lama-lama. Ya bahasa kitanya gitu ya, bahasa kitanya. Habis itu ya Nabi Muhammad langsung turun ke bumi dan berdakwah kepada sahabat-sahabatnya untuk menjalankan perintah sholat yang dari Allah. Awalnya orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya. Karena apa? Karena di zaman dulu itu tidak ada teknologi canggih zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang kan bisa numpak pesawat ya. Sana ya dengan tujuh. Walaupun mustahil untuk langit ketujuh pakai pesawat. Apalagi zaman Rasulullah kan mikirnya. Ini Nabi Muhammad ini dah gila apa ya? Kok ke Sidratul Muntaha ke langit ketujuh pakai hewan namanya buruk gitu kan? Iya ya gila ini lama-lama ini. Jangan wahai orang-orang Arab, jangan mau dibohongi sama Muhammad itu. Masa iya zaman sekarang udah ada tumpangan yang bisa langsung satu malam bolak-balik ke langit ketujuh gitu kan. Nah. Terus pada saat itu juga Allah menurunkan menurunkan dalil yang berbunyi pada Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi yang artinya langsung ajarnya karena saya kurang hafal ya ayatnya. Artinya itu Maha Suci Allah yang telah memberkatkan hambanya pada malam hari, yang telah diberkahi sekelilingnya agar kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Allah itu maha melihat lagi maha mendengar lagi maha melihat. Nah, semenjak dengar dalil itu langsung para sahabat percaya. Oh iya, ini kan utusan Allah. Gak mungkin kan Allah ini memanggil beliau, memanggil kekasihnya, tetapi tidak tidak menggunakan transportasi yang
dari surga langsung gitu maksudnya, yang istimewa gitu ya. Nah, jadi sejak saat itu pula Nabi SAW itu mulai melakukan sholat 5 waktu. Yang di antaranya yang pertama itu sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Mungkin kalau menurut saya sih zaman sekarang ini yang paling susah itu sholat subuh ya, benar nggak? Isya ya. Nah, kalau saya sih paling susah sholat subuh karena bangun pagi itu ya berat, nggak tahu kenapa. Ya, mungkin hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa besar yang dialami Allah oleh baginda Nabi besar kita itu, yakni dapat menjalankan sholat 5 waktu ibadah. Karena keutamaan sholat itu dapat memperbaiki hidup kita. Semoga kita dapat memperbaiki sholat kita semua menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kurang lebih saya mohon maaf atas perilaku, ucapan, ya, serta perilaku saya yang di depan ini yang mungkin kurang pantas dan kurang berkenan di hati sampean semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin dari juri untuk berkomentar. Ya, untuk Mas Sulaiman. Ya, tadi bertanya pada jamaah ya, ini tepatnya hari apa? Ya, memperingati apa gitu ya? Kira-kira jamaah bisa jawab enggak? Untuk saat ini kita memperingati dari pagi sampai siang, sampai sore kita memperingati dalam istilah memperingati Isra Mi'raj. Tepatnya tanggal Masainya. Tanggal berapa? Hijriah, maaf, Hijriah. Ayo, kemarin sudah melaksanakan puasa Rajab apa belum? Yang tidak melaksanakan pasti nggak hafal. 27 Rajab ya. Dengan istilah kita memperingatinya Isra dan Mi'raj, yaitu kelahiran Kanjeng Nabi. Ya, ini untuk Isra Mi'raj ini penuh dengan kenangan dan penuh dengan apa ya, ada perintah di situ kita sholat. Untuk Mas Sule sendiri Mas ya, yaitu tadi penguasaan materi ya, kembali penguasaan materi. Ya, kita harus belajar lagi lebih dalam untuk menggali ilmu-ilmu tentang Rasulullah. Jangan sampai menyampaikannya salah. Meskipun jenengan boten hafal dengan hadis atau apa yang diucapkan Al-Qur'annya, nggak apa-apa. Tetap aja menghafal untuk terjemah. Kita mengaji tanpa ada terjemahnya, kita juga kurang baik, ya. Kita nggak bisa melaksanakan perintah yang ada di Al-Qur'an, gitu ya anak-anak, ya. Terus mohon maaf, kalau memang pemateri tidak hafal ataupun apa yang diucapkan itu salah, jangan sekali-kali mentertawakan kalau itu bukan kelucuan. Belum tentu Saman bisa berdiri di depan menggantikan untuk Mas Sulaiman, ya. Kita ambil manfaatnya aja. Kalau memang itu kalau bisa dicatat kecil aja. Iki opo sih kok gak iso, Mas Sulaiman. Itu yang Saman bisa ambil manfaatnya. Kalau memang itu lucon kayak Anwar Zaid, kayak siapa lagi tuh ya, itu boleh sama tertawa. Kalau memang itu ada lucon, itu aja untuk pemasukan. Mungkin Mas Sule ya untuk lebih dalam lagi untuk belajar tentang Rasulullah.
Kalau lebih-lebihnya masalah agama Islam ya, soal agama Islam karena penyampaian itu sangat berbahaya. Nanti kalau itu kembali lagi ke materi harus didalami lagi. Nggak perlu hafal, nggak apa-apa, meskipun hadis. Itu aja dari saya, mungkin untuk Bu Zia sama Pak Tony, monggo. Ya, dari kami sudah cukup, lebih semangat lagi ya, belajar lagi, bismillah, sudah bagus untuk penyampaian tadi. Saya mungkin lebih di dalamnya aja, gitu aja. Beri aplaus yang meriah buat Aji Sulaiman. Untuk peserta selanjutnya dari kelas Ali bin Abi Thalib. Yang saya hormati kepada jajaran Bapak Ibu Guru SMA Islam Parlemen, wabil khusus Ustadz Slamet SSI KRMPD selaku Kepala SMA Islam Parlemen, kepada seluruh jajaran Dewan Juri, dan kepada seluruh teman-temanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, yang memiliki satu tekad, satu tujuan untuk menggapai ridho ilahi. Maka dari itu, jawablah salam saya, salam yang lebih hangat dari matahari, salam yang lebih sejuk dari embun pagi, dan salam yang lebih manis dari setetes madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, lebih utama dari pandangan pertama, lebih utama dari kekasih pertama, bahkan lebih utama dari cinta pertama, yakni panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit tanpa gantungan, serta gunung-gunung sebagai pasak, dan segala nikmat yang tiada habisnya. Kedua, bukan untuk diduakan. Salawat salam marilah kita curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda mulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-din Islam. Sesungguhnya adapun jumlah bulan yang berada di sisi Allah yakni 12 bulan, akan tetapi adapun 4 di antaranya yang memiliki keistimewaan, bahkan memiliki kemuliaan, yakni bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Salah satu di antaranya yakni di antara bulan-bulan Sya'ban dan bulan Jumadil Akhir, yakni bulan Rajab pada saat ini merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan serta keistimewaan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang apabila disusun menjadi sebuah kata-kata dengan tambah keistimewaan di bulan Rajab. Rajab sendiri berasal dari bahasa tarjib yang berarti mengagungkan atau bahkan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini Allah sangat memuliakan sekali. Bahkan bulan ini sangat baik bagi kita semua untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kalaupun ada seorang kafir di mana ayahnya telah dibunuh oleh seseorang, akan tetapi ia tidak tahu siapa pelakunya, maka pada bulan inilah ia dipertemukan oleh seseorang yang membunuh ayahnya tersebut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh seorang kafir ini? Apakah mencacinya atau malah membunuhnya? Tapi tidak. Seseorang kafir ini begitu memuliakannya ia pada bulan Rajab, pada akhirnya sama sekali ia tidak membalaskan dendam yang ada di dalam hatinya atas kematian seorang ayah. Begitu hebatnya bulan Rajab, begitu mulianya bulan Rajab, sampai-sampai seseorang yang tidak beriman kepada Allah, dia rela memuliakan bulan Rajab ini. Jika masih ada di antara kita kaum muslimin yang menyembelihkan bulan Rajab atau malah membuat sebuah maksiat yang dimana maksiat itu lebih parah dari Abu Jahal, Abu Lahab, atau bahkan orang kafir-kafir sebelumnya, maka tidak bedanya ia dengan mereka. Na'udzubillah. Adapun keistimewaan di bulan Rajab ini, yakni terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, di mana yang membawa Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hal ini dikisahkan dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Peristiwa ini memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah bulan Rajab ini sebaik-baiknya bulan yang di dalamnya mengandung manfaat-manfaat amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Semoga kita semua tergolong menjadi golongan orang yang beriman, bertakwa, serta berkumpul bersama Nabi besar Muhammad di surganya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kami sampaikan untuk jalan juri. Kami persilakan untuk berkomentar. Alhamdulillah, saya dari tadi rada berdek sing ngatek ning ngarep iki soalé hufadzul Quran. Ternyata Masya Allah. ya, alhamdulillah. Dan beliau bisa memberikan sedikit penjelasan, tidak perlu panjang, tetapi luar biasa mengena. Oke, good job buat kelas Ali bin Abi Thalib ya. Bisa dinaikkan lagi tingkatnya kalau bisa, karena di sini mulai dari pertama hingga ketiga ini baru kali ini saya mendengarkan ilmu yang disampaikan gak bertele-tele tapi masuk ke poinnya ya. Oke, kerja buat siapa? Oke. Tepuk tangan untuk semuanya.
Terima kasih untuk peserta terakhir dari kelas 12 Umar bin Khattab. Kami persilahkan. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, ini adalah penampilan terakhir dari kelas Umar bin Khattab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Slamet selaku Kepala Sekolah SMA Islam Perlawanan, dan juga para segenap Dewan Juri serta teman-teman saya, insya Allah dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Tak lupa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta keadaan yang dalam bahagia. Di sini saya sedikit memberi penjelasan tentang keutamaan di bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ini memiliki keutamaan, yaitu adalah peristiwa yang dimana Nabi Muhammad pergi ke atas langit untuk mengurangi waktu sholat kita yang awalnya waktunya 50 sekarang menjadi 5 waktu, yaitu ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Kemudian bulan Rajab ini adalah salah satu bulan dari keempat bulan yang dihormati, yaitu ada bulan Zulhijjah, kemudian ada Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadis Imam Ahmad, saya tidak tahu Arabnya, tapi berbunyi, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sya'ban adalah bulan saya, dan juga Ramadan adalah bulan umatku. Nah, di bulan Rajab ini kita seharusnya bisa meningkatkan iman serta ibadah kita, karena bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa. Jadi seringlah untuk berzikir dan juga untuk tidak lupa sholat 5 waktunya. Dan juga setidaknya jangan hanya di bulan Rajab ini, setidaknya ditingkatkan setiap hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan untuk kawan juri waktu berkomentar.
Baik, terima kasih Mas Alfian. Alhamdulillah untuk sampean sudah bagus ya, sudah bagus. Alangkah baiknya Iya. kalau materi lagi ya, lebih Iya. dalam lagi, karena sudah kelihatan kalau Mas Alfian itu sifatnya menghafal ya. Untuk ini perhatian juga anak-anak juga ya. Kalau penyampaian itu lebih menghafal itu lebih cepat hilangnya. Kalau menghafal pasti hilang, apalagi kena di depan panggung ya, mesti hilang kabeh hafalannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari juri, lebih diperbaiki lagi, masih ada kedepannya ya pelajaran muhadharah dan lain-lain itu bisa didalami lagi ya. Apalagi untuk di bahasa daerah juga ada untuk sesora ya. Gitu aja. Terima kasih untuk semuanya. Monggo matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.